Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aurelia Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi teks prosedur ya. Untuk kalian semua silahkan disediakan buku catatannya untuk mencatat bagian-bagian yang kalian anggap penting biar tidak kelupa ya. Lanjut, kita masuk ke pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai sesuatu. Apa tujuan dari teks prosedur itu? Tujuannya yaitu memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu. Informasi ini disajikan sesuai dengan urutan-urutan yang sesuai dengan kenyataan ya. Contohnya saja, kalian membuat sebuah prosedur cara membuat mie misalnya. Terus kalian membuat prosedur-prosedur yang langkah-langkahnya salah, maka prosedur itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi buatlah teks prosedur yang sesuai dengan urutan peristiwa atau urutan yang logis. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi teks prosedur. Klasifikasi dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama yaitu cara atau pedoman menggunakan sesuatu, yaitu cara menggunakan komputer, mesin fotokopi, dan lain-lain ya. Yang kedua yaitu cara melakukan aktivitas tertentu, resep masakan, obat, cara main game, aturan keamanan berkendaraan. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan tingkah laku manusia, cara meraih sukses, hidup bahagia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada struktur dari teks prosedur. Kalau untuk struktur, setiap teks pasti ada struktur ya. Apa gunanya struktur itu? Itu memudahkan kalian untuk membuat sebuah teks. Jadi acuan kalian dalam membuat sebuah teks. Struktur yang pertama yaitu judul atau tujuan. Yang namanya judul berarti berada di bagian awal ya. Contoh, cara membuat donat, itu merupakan judul. Yang kedua yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu sama bisa dikatakan dengan pembuka. Contoh dari pernyataan umum itu bagaimana? Kita bisa menjelaskan dulu apa itu donat. Nanti kita jelaskan di sana, donat merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat. Donat merupakan makanan yang digoreng yang dibuat dari adonan tepung terigu, gula, ragi, dan seterusnya. Itu merupakan dari pernyataan umum atau pembukanya ya. Yang ketiga, kita masuk ke bahan ataupun alatnya. Bahan, apa saja bahan-bahan ataupun alat yang digunakan dalam membuat sebuah donat. Misalnya tepung terigu 300 gram, gula 100 gram, dan seterusnya. Kemudian struktur yang keempat yaitu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini silahkan kalian tuliskan. Langkah pertama misalnya, pertama-tama ambillah tepung terigu sebanyak 300 gram. Kemudian, dilanjutkan seterusnya sampai selesai, itu merupakan langkah-langkah. Jadi struktur dari teks prosedur itu ada 4. Judul atau tujuan yang pertama, yang kedua pernyataan umum atau pembuka, yang ketiga yaitu ada bahan ataupun alat, yang keempat ada langkah-langkah. Yang keempat yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur itu ada 4. Yang pertama kalimat. Nah, kalimat itu merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan ataupun tulisan. Berdasarkan fungsinya, kalimat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu merupakan perintah. Contohnya, masukkan, sediakan. Kemudian ada yang kedua yaitu kalimat deklaratif, pernyataan. Contohnya, biasanya donat berbentuk bulat. Nah, itu merupakan pernyataan.
Yang ketiga, interrogatif, pertanyaan. Nah, mungkin kalau untuk interrogatif jarang kita temui di teks prosedur, hanya saja saya tulis di sini karena biar bisa kalian membedakan antara deklaratif dan interrogatif ya. Soalnya yang satu pernyataan dan satu pertanyaan, jangan terbalik. Nah, unsur kebahasan yang kedua yaitu konjungsi. Nah, mungkin kalian masih ingat konjungsi itu adalah kata penghubung, karena konjungsi ini selalu kita bahas dari kelas 10. Konjungsi yang biasa digunakan dalam teks prosedur yaitu konjungsi yang menyatakan syarat. Misalnya jika, apabila, atau seandainya, kemudian, dan lain sebagainya ya. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu yang mengacu kepada urutan waktu dan sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Contohnya pertama, kedua, ketiga, setelah itu, selanjutnya, dan seterusnya ya. Yang ketiga, unsur kebahasan yang ketiga yaitu partisipan. Partisipan itu pronomina atau kata ganti yang digunakan untuk penyebutan berikutnya. Kata ganti orang ya, bisa jadi nya, dia, ia. Kemudian unsur kebahasan yang keempat itu ada verba. Verba itu adalah kata kerja ya. Verba material, yang pertama ada verba material yang mengacu kepada tindakan fisik. Contohnya memukul, menendang, menampar. Kemudian ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku itu contohnya menerima, menolak. Verba tingkah laku itu mengacu pada sikap ya. Kalau verba material mengacu pada tindakan fisik, sementara verba tingkah laku mengacu pada sikap. Sekian pembahasan dari saya. Kemudian saya akan memberikan tugas. Di sini sudah ada 3 gambar, berarti kalian harus membuat 3 buah contoh dari teks prosedur. Silahkan buat teks prosedur sesuai dengan struktur dan unsur bahasa yang telah saya jelaskan. Berarti kalian harus mengikuti struktur dan unsur bahasa ya. Berarti strukturnya ada 4, berarti kalian harus mengikuti. Nah, kemudian tugas ini silahkan kalian buat di buku catatan, kemudian kalian foto dan silahkan di upload di Google Classroom. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.